Perindustrian Indonesia. Kira-kira apa sih isi videonya? Yuk, mari sama-sama kita saksikan. Cek, masuk nggak? Oke, mulai ya. Hai, di sini aku mau cerita. Cerita singkat tentang sebuah forum lembaga. FLMPI, namanya. Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia. Ya, sebuah keluarga. Tempat di mana kita belajar arti dari kata kekeluargaan. Profesionalisme, integritas, dan keilmuan. Ini cerita tentang kita. Ini FLMPI.
Mungkin pada awalnya berproses di FLMPI tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi pemimpin memang tidak pernah dilahirkan, bukan? Mereka dibentuk oleh kerja keras. Dan itu adalah proses yang harus kami lewati untuk mencapai tujuan kami. Kami percaya perjuangan kami gak akan pernah sia-sia. Banyak pelajaran penting yang kami dapat selama berproses di FLMPI. Harapan kami, pelajaran penting yang kami dapatkan tidak berhenti dalam diri kami. Oleh karena itu, kami di sini siap untuk berbagi. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat penanggung jawab Koordinator Nasional beserta jajarannya untuk menyampaikan keynote speech. Kepada Saudara Andika Agis, kami persilahkan. Oke, cek. Masuk suaranya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk rekan-rekan semua, perkenalkan saya Andika Agis Syafatur Indiarto dari Politeknik STMI Jakarta, Angkatan 2017. Di sini saya diamanahkan sebagai penanggung jawab Koordinator Nasional FLMPI periode 2019-2020. Nah, jadi di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana materi atau bahan sekiranya berkaitan dengan FLMPI. Nah, sebelum itu kita itu punya jargon di FLMPI, teman-teman. Nah, nanti tolong ya buat operator untuk unmute sebentar buat semuanya. Nanti jargonnya gini, ketika saya bilang salam FLMPI, teman-teman jawab salam kerjasama mahasiswa perindustrian Indonesia. Oke ya? Oke. Sudah di-unmute ada operator? Sudah Bang, sudah. Tes dulu ya, biar semangat. Ketika saya bilang salam FLMPI, jawabnya salam kerjasama mahasiswa perindustrian Indonesia. Tes ya. FLMPI. Salam kerjasama mahasiswa perindustrian Indonesia. Mahasiswa. Saya temukan dari mahasiswa. Buat semuanya nanti. Oke, boleh operator di mute kembali sambil nampilin PPT-nya boleh?
Nah, oke, boleh operator atau untuk PPT-nya. Ya, teman-teman sambil menunggu ya PPT dari operator yang ditampilkan nanti oleh panitia. Jadi teman-teman tadi kan udah lihat ya sekilas tentang FLMPI, kegiatannya apa saja, bagaimana untuk semuanya. Nah, ini nanti saya akan sedikit mencoba sharing ya, di sini saya akan sharing sedikit tentang FLMPI itu apa. Nah, nanti saya juga akan dibantu dengan rekan-rekan dari pengurus saya, dari PJNAS juga. Nanti juga ada dibantu dengan rekan-rekan Korkam. Oke, yang pertama teman-teman bisa simak juga. Ini dari awal dari kita, Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dengan temanya Kepoin FLMPI 2020. Next. Boleh di next. Oke, apa itu FLMPI? Nah, teman-teman tadi kan udah lihat ya, FLMPI itu apa sih singkatannya? Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia. Sekilas penjelasannya, FLMPI itu merupakan suatu forum, nah ini ada profilnya nih. Nah, Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia. Nah, ini adalah suatu wadah di hampir seluruh kampus Kementerian Perindustrian untuk di dalamnya membantu kinerja daripada mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kita itu sebuah wadah yang bekerja sama dengan BEM, organisasi yang bekerja sama dengan BEM untuk mewadahi, menampung, menyalurkan, dan juga memperjuangkan hak dan aspirasi mahasiswa. Nah, kembali nih. Nah, sambil nunggu lagi, jadi kita tuh kerjasamanya atau bisa dibilang kerjanya itu kayak BEM. Cuman kalau BEM-nya ini dia itu kan lebih ke internal. Nah, kalau kita FLMP itu lebih ke eksternal. Jadi kita berhubungan dengan pihak BPSDMI terutama kayak gitu. Jadi kita itu merupakan bisa dibilang salah satu jembatan antara kampus internal dengan BPSDMI gitu. Tentunya kita juga bekerja sama dengan BEM khususnya untuk memperjuangkan ataupun yang berkaitan dengan hak dan aspirasi mahasiswa gitu. Out ya. Sebentar ya sambil ditunggu dari panitianya. Nah, jadi sekilas gitu teman-teman. Gimana sih kalau misalkan FLMPI itu gitu? FLMPI tentunya juga asik kok gitu. Kita juga di sana bisa belajar juga seperti organisasi yang lainnya dan tentunya gitu kita sama-sama belajar seperti yang teman-teman bisa lihat di video yang tadi yang kedua. Nah, oke udah bisa lagi. Nah, ini ada sedikit landasannya ya. Teman-teman bisa baca juga landasannya kita Pancasila dan juga UUD. Adapun visi dari FLMPI itu membangun jaringan kerjasama untuk mewujudkan mahasiswa perindustrian yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adapun misinya untuk menunjang visi tersebut itu yang pertama untuk menjalin kerjasama dan mempererat silaturahmi mahasiswa perindustrian Indonesia, dan juga untuk peningkatan Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia dengan menjalin keberadaan organisasi di kalangan industri, pemerintahan, dan juga masyarakat umum. Next. Udah di next, teman-teman. Mungkin sinyalnya, Bang. Oh, sinyal ya. Mungkin terkendala sinyal ya teman-teman ya. Sebentar, mau tunggu dulu. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dulu nih sekilas tentang profil organisasi FLMPI, calon organisasi yang bakal teman-teman dapatkan gitu, teman-teman gabung gitu. Yang nantinya tentu
kalau misalkan teman-teman itu berusaha secara maksimal, niat untuk masuk FLMPI, ingin belajar, ingin berkembang, nah salah satunya untuk mendalaminya saat ini. Pas banget teman-teman semua gitu untuk memperdalam bagaimana FLMPI. Coba mungkin bisa dialihkan. Coba ya. Ya. Oke, terima kasih. Nih kita bisa lanjut ya teman-teman ya. Nah, adapun sedikit sejarah tentang FLMPI gitu, teman-teman. Awalnya ternyata FLMPI itu bukan nama pure gitu, karena dulunya awalnya itu kita dinamakan FKL MPPI atau Forum Kerjasama Lembaga Mahasiswa Perindustrian dan Perdagangan Indonesia. Karena apa? Dulu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian itu masih bersatu gitu. Nah, adapun dibentuknya ini ataupun muncul pertamanya itu pada tanggal 26 Desember 1997 di Atika Yogyakarta kayak gitu. Itu dan akhirnya pada tanggal 18 Desember tahun 2006 dibentuklah FLMPI karena pada saat itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu udah masing-masing mereka berpisah untuk sendiri-sendiri untuk mengaturnya kayak gitu di ATI Makassar. Nah, untuk FLMPI sendiri ini sejarah singkatnya adalah dulunya dibentuk oleh kakak-kakak Presma gitu dari BEM. Nah, dulu karena begitu banyak permasalahan ataupun begitu banyak tugas daripada BEM atau daripada Presma, akhirnya teman-teman BEM atau Presma di Kementerian Perindustrian waktu itu yang tergabung di FLMPI pada saat Munas di Atika Yogyakarta sepakat untuk membuat ataupun menunjuk salah satu koordinatornya, koordinator kampus ataupun ketua FLMPI untuk membantu tugasnya BEM supaya BEM bergerak di internal dan FLMPI bisa bergerak ke arah eksternal gitu. Yang tadi seperti saya di awal bilang. Oke, next. Udah di next belum, Bang? Belum, masih sejarah. Ini? Belum. Belum juga. Oke, diulang lagi ya. Nah, itu tadi udah. Ya udah, ulang lagi ya. Nah, ini teman-teman ada struktur kepengurusan FLMPI nasional ya. Nah, jadi di FLMPI ini ada dua struktur teman-teman yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada nasional, yang kedua juga ada internal gitu. Nah, nanti yang internal seperti yang tadi dibilang oleh KKMC-nya itu nanti bakal ada pemaparan dari internalnya. Nanti untuk masing-masing biar kenal nanti ya di selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu nih untuk mengenalkan juga struktur FLMPI nasional. Yang pertama, sebagai penanggung jawab koordinator nasional, saya sendiri dari STMI Jakarta. Nah, sebagaimana ketua nasional itu yang bertanggung jawab atas seluruh FLMPI gitu, berkaitan entah itu dengan kegiatannya ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi tentunya tidak juga bekerja sendirian. Nah, namun dibantu nih oleh rekan-rekan saya ada 8 yang lain. Nah, silahkan nih mungkin dari kakak sekjennya boleh perkenalan.
Tes. Suara aku ada nggak? Ada, boleh. Oh iya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Ulfa Chayana Permata. Saya dari Akatesil Solo, angkatan 2019, dan saya sekarang diamanahi dengan Sekretaris Jenderal Nasional. Untuk tugas-tugasnya di Sekjen itu sama hal kayak sekretaris biasanya, yang mengurus surat menyurat, database, dan yang berhubungan dengan keperluan yang lainnya, administrasi yang lainnya. Kayak gitu sih dari saya. Mungkin bisa dibalikin dengan Bang Agis selaku koordinator nasional. Makasih. Nah, oke. Terima kasih buat Sekretaris Jenderal Nasional Sekjenas. Nanti itu dari Olfa ya. Nah, kebetulan Bendahara Nasionalnya itu lagi berhalangan karena ada acara juga. Nah, saya kenalin sendiri aja. Itu namanya Anissa Ekarinanti dari Politeknik STMI Jakarta juga, angkatan 2018. Nah, tugasnya bendahara ya sebagaimana mestinya teman-teman pasti udah tahu gitu. Masalah keuangan tentunya, kayak gitu. Nah, next, dari PSDM dulu deh, dari kiri gitu. Silahkan kakak PSDM-nya. Tes, masuk. Ya, masuk boleh, PSDM. silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Resti Septiani Manulang. Saya dari Politeknik ST3 Bandung. Di FLMPI saya diamanahkan sebagai penanggung jawab PSDM Nasional. Di PSDM Nasional, saya bersama teman saya, Endang, dan saudari Endang hari ini tidak bisa bergabung karena dia sedang PKL juga, teman-teman. Nah, di PSDM itu ngapain aja sih gitu ya? PSDM itu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan berbasis pengembangan sumber daya manusia, termasuk proses kaderisasi dan meningkatkan kapabilitas pengurus FLMPI. Di PSDM itu kegiatannya ada apa aja sih? Nah, itu bisa termasuk seperti open recruitment gitu, ada desa binaan, ada juga kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapabilitas pengurus FLMPI. Jadi, kita ini di PSDM itu mengembangkan pengurus menjadi skill-skill kita kembangkan lagi, baik secara pengurus dan kita juga mengadakan kegiatan berbentuk pengabdian masyarakat seperti itu. Secara singkatnya, PSDM itu seperti itu. Terima kasih Bang Agis. Aku serahin lagi. Oke, terima kasih Kak Resti. Selanjutnya, lanjut ke Kastrat deh. Ayo Kakak Kastrat, silakan. Oke, masuk nggak nih? Masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramdan Zainul Solihin sebagai PJ Kasrat Nasional. Dan di PJ Kasrat Nasional juga saya ditemani oleh teman saya yang bernama Siti Safira dari Poltek ATI Makassar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti apa penjelasan tentang kasrat itu sendiri, fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Safira. Belum kedengaran? Sudah kedengaran? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Safira Nurmoya Asli, selaku perwakilan dari Politeknik ATI Makassar. Saya diamanahkan dan diberikan tanggung jawab sebagai penanggung jawab nasional kajian dan strategi. Nah, adapun untuk dari kajian dan strategi ini,
Dia sebagai mengkaji dan mengkawal segala isu internal kampus maupun isu nasional. Mungkin sekian. Dan kalaupun teman-teman penasaran lebih lanjutnya terkait lembaga kami sebut teman-teman di FLMPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ramda dan Kak Safira. Selanjutnya yang terakhir nih, yang tadi bikin video yang di belakang gitu ya. Silahkan untuk kakak-kakaknya, Infokom. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suryana Gita Aida. Saya berasal dari Politeknik APP Jakarta. Di sini saya diamanahkan sebagai Infokom Nasional. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya yaitu Muhammad Fernando yang berasal dari Politeknik ATI Padang. Mungkin untuk lebih lanjut mengenai tugas dari Infokom Nasional, boleh dijelaskan oleh teman saya, rekan saya? Halo semuanya, masuk nggak suara saya? Dengeran? Masuk. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernando dari Delegasi Politeknik ATI Padang. Saya dari Angkatan 18. Nah, Divisi Infokom ini merupakan Divisi Informasi dan Komunikasi, teman-teman. Jadi, kita itu bertanggung jawab dalam menginformasikan segala sesuatu yang bersifat penting dan pantas disampaikan kepada mahasiswa perindustrian, baik secara langsung maupun media sosial, serta mencari isu-isu yang berkembang. Nah, mungkin hanya itu dari saya kembali lagi ke Bang Agis. Terima kasih. Oke, makasih Kak Nagita dan juga Kak Fernando. Nah, next. Tadi itu ya sekilas tentang bagaimana tugas daripada biro-biro ataupun penanggung jawab yang lain yang membantu untuk kinerja FLMPI. Gitu ada Sekretaris Jenderal, ada Bendahara Nasional, ada PSDM, ada Kastel, juga ada Infokom. Tuh. Next, untuk videonya, video PPT. Nah, tadi udah. Next. Coba. Udah di next belum ya? Jaringan mungkin ya. Oke teman-teman, mohon tunggu sebentar ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau masuk ke FLMPI bisa udah dapat gambaran nih kira-kira gimana aja gitu. Nah, struktur ini juga sama kok sama yang di internal. Nah, cuman bedanya ada masing-masing di internalnya gitu. Misalkan yang lainnya yang nanti bakal dijelasin sama masing-masingnya. Nah, di FLMPI ini ada kegiatan besar teman-teman yang mungkin setiap tahun itu rutin kita adakan itu. Ada Rakornas atau Rapat Koordinasi Nasional. Nah, dan juga Munas. Nah, ini Rakornas ini diadakan yang ke-21 ataupun ini diadakan itu tahun lalu gitu. Karena tahun lalu itu diadakan di APP Jakarta. Nah, ini salah satu dokumentasinya teman-teman. Di agenda ini kita sama-sama berkumpul dan juga membahas satu masalah yang ada gitu. Oke. Evaluasi juga. Nah, next. Satu lagi setelah Rakornas ada yang namanya Munas. Nah, ini Munas yang dilaksanakan kemarin, baru banget di awal tahun Januari, itu di ST3 Bandung. Nah, dua agenda ini adalah dua agenda utama FLMPI dan setiap tahunnya tentu kita lakukan. Kita sama-sama berkumpul di satu tempat, satu kampus untuk tentunya membahas tentang FLMPI ke depannya gitu. Dan juga untuk bekerja sama ataupun membahas satu permasalahan yang ada. Nah, enaknya juga teman-teman, lewat kegiatan-kegiatan ini tuh bisa mengumpulkan kita gitu, yang jauh-jauh banget di seluruh Indonesia itu bisa berkumpul di satu kegiatan kita ini gitu, enaknya. Next. Nah, ini teman-teman, FLMPI gitu. Ini ada 12 kampus ya, ada 12 logo, itu artinya ada 12 kampus politeknik dan juga akademi komunitas yang ada di Kementerian Perindustrian. Nah,
Yang sudah tergabung itu 10, teman-teman. Yang belum itu dari Bantaeng dan juga Morowali. Nanti kita usahakan nantinya bisa bergabung semua supaya keluarga FLMP itu bisa mencakup semuanya. Dan tentunya relasinya bakal lebih banyak dan kita dapatkan nantinya gitu. Dan juga pasti bermanfaat bagi kita semua. Next. Nah, mungkin sekilas itu ya teman-teman ya. Untuk masalah pemaparan secara garis besarnya. Untuk masalah dari penanggung jawab nasional, nah ini adalah orang-orang ataupun pengurus dari PJ nasional, penanggung jawab nasional, dan juga para koordinator kampus. Nah, untuk selanjutnya, yang tadi saya katakan bahwasanya ini bakal dibantu juga oleh internalnya, nanti akan dijelaskan oleh masing-masing koordinator kampus di FLMPI, internalnya masing-masing gitu. Next, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mewakili kali ini. Saya kembalikan ke MC, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mendengar dan melihat keseruan dari keseluruh 10 institusi di bawah Kementerian Perindustrian. Kepada 10 institusi, harap untuk bersiap diri. Kepada perwakilan dari AK Bogor, kepada perwakilan dari AK Bogor, kami persilahkan. Cek suara masuk kan? Masuk. Cek. Suara masuk dari perwakilan AK Bogor. Cek. Iya, masuk ya suaranya? Masuk. Jelas? Masuk. Oke, dengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Khairul Akmal, selaku koordinator kampus FLMPI Politeknik AKA Bogor. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu kegiatan dari kami FLMPI Politeknik AKA Bogor, yaitu Desa Binaan. Jadi FLMPI sendiri tidak hanya bergerak di bidang politik, diplomasi, dan kerjasama saja. Kita juga bergerak dalam bidang kemanusiaan serta bergerak dalam bidang kemanusiaan dan masyarakat. Nah, salah satu implementasinya yaitu Desa Binaan. Namun tetap kita tidak keluar dari ranah kita, yaitu tentang perindustrian. Jadi apa sih Desa Binaan tuh? Desa Binaan adalah suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk melatih dan menggali potensi industri dari suatu desa sehingga dapat menjadi desa industri mandiri dalam kurun waktu maksimal 5 tahun. Jadi di sini kita membina suatu desa di pelosok-pelosok negeri, di setiap institusi, dan kita menggali potensi, memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga bisa menjadi desa industri mandiri gitu, yang lebih produktif, bermanfaatan di desa tersebut. Next.
Untuk pelaksanaan Desa Binaan FLMPI Politeknik AK Bogor, tahun kemarin kita laksanakan di Kampung Arca, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan potensi industri yaitu perkebunan kopi. Nah, pada pelaksanaannya kemarin, kita berkolaborasi dengan dosen serta beberapa komunitas mahasiswa untuk memberikan pelatihan berupa pelatihan yang dapat menunjang produktivitas dari desa tersebut. Potensi industri kopi di desa itu bisa lebih berkembang dan bisa lebih dikenal gitu oleh masyarakat di luar desa. Dan di Desa Binaan ini juga kita bisa lebih mengeratkan hubungan antara dosen dengan mahasiswa sehingga terjalin hubungan yang harmonis gitu. Next. Nah, ini salah satu beberapa dokumentasi dari Desa Binaan tahun kemarin. Bisa dilihat itu dari pihak dosen telah memberikan pelatihan kepada masyarakatnya dan pelaksanaannya cukup antusias. Seluruh warga menghadiri acara ini dan ya merasa sangat berterima kasih kepada kami sehingga pelaksanaan Desa Binaan ini bisa dibilang cukup sukses gitu dan bisa dikembangkan meskipun masih belum bisa dikatakan desa Sukawangi ini bisa menjadi desa industri mandiri, namun kami masih tetap akan melanjutkan teknis dari Desa Binaan ini. Mungkin cukup sekian ya dari saya selaku koordinator kampus Politeknik AK Bogor. Apabila teman-teman ingin tahu lebih lanjut silakan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan dari ATK Yogyakarta, kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Mendengar, Kak? Oke, boleh dilanjut slide-nya. Di sini saya perwakilan dari Politeknik ATK Yogyakarta, yang mana saya menjabat sebagai koordinator kampus. Ini adalah salah satu program kerja internal, yang mana di FLMPI itu sendiri ada program kerja nasional dan program kerja internal. Program kerja internal itu adalah program kerja untuk menunjang tiap internalnya. Jadi, di FLMPI sendiri tidak menutup kemungkinan untuk kita terus berkaya di tiap internalnya seperti itu. Ini adalah salah satu program kerja dari FLMPI Politeknik ATK Yogyakarta, yang mana adalah Leader Award. Lanjut, Kak Aris. Leader Award adalah program kerja 2 tahun sekali yang diselenggarakan oleh FLMPI Politeknik ATK Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan Leader Award adalah yang pertama, memperkenalkan kampus Politeknik ATK Yogyakarta agar masyarakat lebih tahu nih keberadaan dan jurusan yang ada. Yang kedua, sebagai wadah mahasiswa atau mahasiswi Politeknik ATK Yogyakarta untuk berkreativitas dan berpikir inovatif. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Rizky Khairul yang dari AK Bogor, walaupun kita ranahnya terkait perindustrian atau mengkaji setiap kabar kampus maupun kabar perindustrian, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita terus berinovasi di tiap internalnya untuk menjadikan FLMPI lebih bermanfaat untuk mahasiswa dan mahasiswi di dalam kampusnya seperti itu. Kemudian boleh dilanjut, Kak? Ini adalah serangkaian acara dari Leader Award. Yang pertama ada Awarding Night, yang mana pada Awarding Night ini kita mengundang bintang tamu. Tujuannya kita di sini berkumpul dan bersenang-senang. Kemudian boleh dilanjut. Boleh dilanjut slide-nya. Nah, ini
ada seminar nasional yang mana pada seminar nasional ini kita agendakan setiap tahun, namun ketika acara Leader Award kita jadikan satu dalam acara Leader Award. Jadi acara Leader Award itu ada awarding night, ada seminar nasional, ada pameran, dan ada lomba antar prodi. Yang mana tujuan kita di sini, kita melakukan kegiatan dalam 1 minggu full, yang mana itu terbagi tiap acaranya ada seminar nasional, ada awarding night, ada pameran, dan lomba antar prodi. Jadi menjalankan program kerja internal ini dilaksanakan tiap 2 tahun sekali. Boleh dilanjut? Oke, terima kasih pemaparan dari saya. Buat teman-teman yang sekiranya nanti pengen bertanya, bisa di akhir sesi. Kemudian jika masih kepo dengan FLMPI Politeknik ATK Yogyakarta, bisa dicek di Instagram kami @FLMPI Politeknik ATK Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan dari PT KAI Medan, kami persilahkan. Dengar nggak suaranya ya untuk teman-teman? Kedengaran. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Langsung saja ya masuk ke pembahasannya. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hanafi. Saya perwakilan daripada PT KAI Medan, FLMPI PT KAI Medan. Saya sendiri adalah koordinator kampus daripada Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Boleh di next, Kak, slide-nya, Kak. Nah, ini untuk perkenalan dulu untuk pengurus FLMPI daripada PT KAI Medan. Di next saja, Kak. Nah, di sini saya hanya sekedar foto ya. Nah, di sini ini desa binaan FLMPI PT KAI Medan ini dilakukan sebelum corona ya, lebih tepatnya tahun lalu, karena tahun ini sedang ada pandemi. Untuk pemilihan desanya kami belum dapat. Nah, ini pada saat desa binaan FLMPI PT KAI Medan. Nah, apa saja Bang yang dibawa di FLMPI PT KAI Medan waktu desa binaan? Nah, untuk desa binaan kami di sini membuat sabun colek dan lilin aromaterapi. Nah, untuk yang ngikut itu pada saat desa binaan ini rata-rata ibu-ibu. Di sini desa binaan itu tujuannya untuk mengembangkan suatu desa, sehingga dari desa yang pertamanya tidak sesuatu hal yang bisa kita buat desa itu untuk mandiri ke depannya. So, next, Kak. Ini sebenarnya ada, Kak, itu ada videonya loh, Kak. Bisa diklik nggak? Ada ya? Nah, ini waktu HUT HUT ya, HUT FLMPI di PT KAI Medan. Nah, di sini kami sengaja datang ke panti asuhan, mengajak anak-anak di sana untuk nonton bareng dan acara-acara yang lainnya. Nah, kenapa kami lebih utamain ke panti asuhan? Karena dari kami sendiri juga ingin memberikan yang lebih kepada teman-teman yang memang sedang membutuhkan. Jadi HUT-nya itu kami adakan di panti asuhan. Nah, ini sedang nonton bareng ya sama anak-anak situ, anak-anak atau murid-muridnya. Di next saja, Kak. Bentar ya. Mohon maaf ya untuk semuanya, ini ngomongnya, berbicaranya cepat karena waktunya juga nggak banyak. Udah, Kak. Oh ya, untuk teman-teman ya, apalagi yang dari PT KAI Medan ingin bertanya-tanya seputar FLMPI PT KAI Medan, bisa saja mend-DM atau mencari di IG, yaitu IG @FLMPI PT KAI Medan. Bisa langsung dicari di Instagramnya. Sebentar ya teman-teman, ada kendala.
sekalian ya untuk ada kendala sharing-sharing. Nah, jadi FLMPI di PTKI Medan ini juga ada beberapa membuat acara-acara seperti ada malam keakraban, nanti yang dibahas juga sama kampus-kampus lain juga. Karena ini berbicaranya hanya seputar kecil daripada FLMPI PTKI Medan, jika ingin bertanya lebih tadi ke IG-nya FLMPI PTKI Medan. Oh, karena kendala teknisnya masih lama kayaknya ya. Kak, ini gimana Kak jadinya Kak? Ini Kakak MC. Maaf, sudah bisa share. Ya udah, sekian dari saya. Sekian dari saya selaku perwakilan dari PTKI Medan, saya kembalikan ke moderator. Kepada perwakilan dari STMI Jakarta, kami persilahkan. Ada suaranya nggak? Dengar. Oke, makasih. Oke, sambil nunggu, kayaknya saya perkenalan dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Febrian, biasa dipanggil Dava. Di sini saya menjadi perwakilan dari STMI Jakarta, yang mana saya alhamdulillah diamanahkan menjadi koordinator kampus untuk periode sekarang. Oke. Sebelumnya terima kasih tadi untuk MC atas waktunya. Langsung aja di sini saya ingin mengasih tahu kepada teman-teman 2020 untuk teman-teman STMI. Nah, tadi kan dari teman-teman Korkam sebelumnya kan udah dijelasin proker-proker yang serius gitu. Nah, sekarang kita mau ngasih tahu proker-proker yang tujuannya itu buat refreshing daripada pengurus kita. Nah, kita itu ada kunjungan kampus. Nah, kalau yang ini itu kunjungan kampus untuk ke ST3 Bandung. Nah, ini dilaksanakannya itu tahun kemarin. Nah, di ST3 Bandung itu kita nggak cuma kunjungan kampus saja, tapi kita juga melakukan makrab, yang mana itu malam keakraban. Nah, di sana itu kita have fun gitu-gitu. Nah, kalau di kunjungan kampusnya itu kita sharing-sharing, kita studi banding gitu. Nah, udah, mungkin bisa di next. Udah berganti belum Kak Dava? Belum. Nah, udah. Nah, ini ada sedikit dokumentasinya tadi juga. Next. Nah, ini ada kunjungan kampus Kakak Bogor. Ini kita melakukannya itu sebelum corona kemarin, kalau nggak salah itu bulan Februari. Nah, di sana itu kita sekedar sharing aja gitu, sama sedikit ngobrol-ngobrol, temu kangen gitulah istilahnya. Nah, mungkin bisa di next lagi. Kelewatan kayaknya nih. Kelewatan ya? Oke. Iya. Nih, benar Kak Dava? Iya, bener. Nah, selanjutnya ini ada kunjungan kampus ke Politeknik APP Jakarta. Ini juga kemarin kita laksanakan sebelum corona. Ini kita, kalau nggak salah itu bulan Maret kita ke sana. Sama kayak ke AK Bogor, kita di sana sharing-sharing, ngobrol. Mungkin dari saya itu aja. Nanti untuk teman-teman dari STMI, kalau memang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu lebih lanjut, nanti bisa kunjungin Instagram kita. Nanti kita jam 1 itu ada live di Instagram buat teman-teman yang masih ingin nanya-nanya seputar FLMPI. Nah, terus juga nanti kita di akhir bulan September ini kita akan ngadain meet and greet. Nah, mungkin buat
teman-teman yang belum daftar atau mengisi G-form yang ada di IG kami, di bio IG kami, mungkin bisa daftar dan ikut di meet and greet nanti. Udah, mungkin itu saya kembalikan lagi ke MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dava. Selanjutnya yaitu perwakilan dari Politeknik ST3 Bandung. Kepada perwakilan dari Politeknik ST3 Bandung, kami persilahkan. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pipi Nur Anissa. Saya perwakilan dari FLMPI Politeknik ST3 Bandung. Saya di sini diamanahkan sebagai Biro PSDM Politeknik ST3 Bandung. Di tahun kepengurusan 2019 dan 2020, kepengurusan 2019-2020 ini berjumlah 34 orang. Boleh dilanjut, Kak, slide-nya? Nah, ini merupakan salah satu program kerja dari Kasrat, yaitu PKM atau biasanya kita sebut dengan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Di Politeknik ST3 Bandung ini sudah sampai pada tahap audiensi ke Budir, kemudian audiensi ke Ormawa Kampus, ketiga pendaftaran PKM, 4 technical meeting, 5 penulisan karya, 6 seleksi, 7 pengumuman. Nah, pengumuman ini sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 9 September dan sudah dipilih pemenangnya dan nantinya akan dibawa ke acara Munas di AK Tekstil Solo. Boleh dilanjut, Kak, slide-nya? Nah, yang kedua ini adalah HUT FLMPI dan Malam Keakraban. Nah, ini merupakan salah satu program kerja dari PSDM. Nah, HUT FLMPI ini diisi juga acaranya itu kayak potong tumpeng, games, dan itu kita mengundang demisioner FLMPI. Itu gunanya untuk menjalin hubungan sesama demisioner dan pengurus. Boleh dilanjut, Kak? Yang ketiga ada optimalisasi sosial media yang merupakan salah satu program kerja dari Infocom. Nah, di sini tuh sosial media yang sering kita gunakan itu IG. Dan di IG ini kita sering kayak share informasi tentang perindustrian, kemudian hari-hari besar, dan pemeliharaan informasi kepada seluruh mahasiswa perindustrian Indonesia. Nah, itu merupakan beberapa program kerja yang ada di FLMPI Politeknik ST3 Bandung. Sebenarnya masih banyak program kerja lagi yang tidak disampaikan di situ. Nah, buat kalian yang penasaran, bisa gabung di grup Kepoin FLMPI atau bisa join di link kita di IG FLMPI Politeknik ST3 Bandung. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, kepada perwakilan dari AK Teks Solo, kami persilahkan. Terima kasih. Cek suara saya terdengar. Cek. Dengaran, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan saya perkenalkan dulu ya. Saya Aldi Prasetyo dari AKTK Solo. Saya diamanahkan untuk menjadi koordinator kampus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kerja sedikit di program kerja dan sumber daya manusia. Next. Lanjut, Kak. Suaranya tidak jelas terdengar. Belum jelas kalian? Belum jelas. Belum. Saya kameranya coba. Masih kurang terlalu jelas. Coba kalian lebih deketin lagi. Oh iya, cek. Iya boleh. Sudah bisa kalian.
Oke, di sini kan ada kaderisasi internal di mana kita itu meminta bantuan teman-teman dari FLMPI di kampus lain untuk memberikan materi di mana tentang materinya itu ada secara FLMPI, manajemen organisasi, dan waktu analisis buat intinya kita memperdalam gimana itu FLMPI gitu. Nah, next, bisa ganti slide selanjutnya. Nah, ini untuk kaderisasi internal di kemarin di tanggal 25 April 2020 kita laksanakan secara online karena adanya pandemi COVID-19 ini, jadi kita tidak bisa mendatangkan teman-teman dari FLMPI kampus lain untuk datang ke kampus. Nah, kemarin kita minta bantuan dari FLMPI PTKI Medan untuk memberikan materi. Nah, di tahun kemarin itu kita juga meminta bantuan dari FLMPI ATK Jogja untuk memberikan sedikit materi wawasan tentang FLMPI untuk teman-teman FLMPI di AKTC Solo. Next. Nah, ini adalah ada hari keakraban di mana atau hakrab. Nah, di sini kami berkumpul dari teman-teman FLMPI AKTC Solo, di mana kita saling sharing, ngobrol-ngobrol untuk mengakrabkan, di mana kita keluar dari di mana kita mengesampingkan tugas untuk refreshing. Jadi kita saling ngobrol gitu, sharing gitu. Next. Nah, untuk pelaksanaannya kemarin itu di Sabtu di 11 Juli 2020. Nah, dan teman-teman walaupun masih marak-maraknya pandemi, kita untuk yang teman-teman di AKTC Solo yang FLMPI yang sekitaran daerah Solo, kita sempatkan waktu untuk berkumpul bersama kita. Next. Nah, sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata dan mungkin suara saya yang kurang jelas karena jaringan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari AKT Tekstil Solo yang telah memaparkan program kerja unggulannya. Selanjutnya yaitu kepada perwakilan dari FLMPI Politeknik ATI Makassar. Kepada perwakilan kami persilahkan. Tes, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah menjelang siang. Yang terhormat PJNAS beserta jajarannya, yang terhormat MC selaku pemandu acara, serta teman-teman peserta webinar series FLMPI. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Reza Fahlevi. Saya diamanahkan sebagai Kabiro dari PSDM. Saya memohon maaf karena Korkam tidak sempat mengikuti kegiatan webinar ini. Baik, mungkin bisa slide-nya di selanjutnya. Maaf, Kak, tidak ada slide di sini. Iya. Saya akan menjelaskan mengenai FLMPI itu tidak jauh berbeda dengan dari kampus-kampus lain, termasuk juga dari secara sejarah ataupun struktural dari nasional itu kita hampir sama, baik itu dari Korkam, Sekjen, Bendahara, terus juga ada Biro PSDM, Kasrat, dan juga dari Infokom. Terkait dari program kerja yang ada itu, ada beberapa, mohon maaf mungkin tidak bisa belum sempat dibikinkan slide-nya, tapi untuk program kerja unggulan dari Poltek Altim itu ada beberapa, misalnya pada PSDM sendiri itu ada desa binaan, itu ada pelatihan di desa industri mengenai pengolahan rumput laut menjadi mie basah dan stik keju. Di sini itu desa industrinya karena di tempat nelayan itu mereka kebanyakan rumput laut, jadi yang diolah itu tentang rumput laut. Kemudian untuk program kerja dari Biro Kasrat itu ada pengkawalan isu. Nah, ini sesuai dengan dari tupoksi dari FLMPI sendiri itu sebagai
lembaga pengkawalan, serta dari tupoksi Kasrat sendiri. Kemudian untuk Infokom itu ada program kerja optimalisasi sosial media. Bagi teman-teman yang ingin melihat sosial medianya itu, silahkan cek di Instagramnya di FLMPI_Poltek_Atim. Nah, di situ juga ada beberapa program kerja yang telah dilaksanakan, ada di Instagramnya. Saya rasa itu mungkin untuk program-program kerja yang selanjutnya atau yang lebih dalamnya itu silahkan dilihat di Instagram, dan kami tunggu untuk yang mungkin mahasiswa baru dari angkatan 2020 untuk bergabung di FLMPI untuk mengetahui lebih lanjutnya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak perwakilan FLMPI dari Atim. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari APP Jakarta. Kepada perwakilan kami persilahkan. Halo, selamat siang semua, selamat pagi menjelang siang semuanya. Siang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana FLMPI Politeknik APP Jakarta itu. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadira Putri Fadilah, perwakilan dari FLMPI APP Jakarta. Sebelum masuk ke FLMPI Jakarta, alangkah lebih baiknya kita mengetahui APP terlebih dahulu. So, APP Jakarta itu terletak di Jalan Timbul, nomor 34, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, selanjutnya kita beralih ke FLMPI APP Jakarta. FLMPI APP Jakarta memiliki tugas yang sama seperti FLMPI yang ada di nasional dan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, FLMPI Jakarta juga memiliki program kerja internal, diantaranya yaitu pertama, ada uang saku mahasiswa. Uang saku mahasiswa ini sedang berjalan sekarang hingga nanti Oktober. Jadi FLMPI bekerja sama dengan pihak kampus, khususnya Pudir 3 dan bagian akademik, yang dimana kegiatan ini merupakan apresiasi untuk mahasiswa yang berprestasi yang ada di Politeknik APP Jakarta, yang berprestasi dalam akademik maupun non-akademik. Yang kedua ada Hakrab. Hakrab ini merupakan salah satu bentuk refreshing pengurus FLMPI sekaligus meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan sehingga bisa akrab satu sama lain. Kegiatan ini kami jalankan kemarin sekitar bulan Februari. Kita jalan-jalan ke Ragunan. Nah, sebenarnya pertengahan tahun ini kita akan jalan-jalan lagi. Akan tetapi pandemi membuat kita berada di rumah aja. Lalu ada ketiga HUT FLMPI. Tahun ini kami mengadakan HUT FLMPI dengan memberikan donasi kepada Yayasan Yatim dan Duafa sebagai bentuk syukur telah berdirinya FLMPI selama 22 tahun dan sekaligus sebagai bentuk bakti sosial pengabdian masyarakat sebagai mahasiswa. Jadi, buat kalian yang penasaran dengan program kerja FLMPI yang lainnya, jangan lupa untuk mendaftarkan diri kalian di Open House FLMPI APP Jakarta untuk biar kalian kepo dan mau tahu info lebih lanjut, Instagram kita @FLMPI_APP Jakarta. Sekian dari pemaparan saya. Selamat siang semua. Siang. Terima kasih untuk perwakilan dari Politeknik APP Jakarta. Selanjutnya yaitu perwakilan dari Politeknik Polifurnika Kendal. Kepada perwakilan dari Polifurnika Kendal, kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Pancabakti. Saya di sini diamanai sebagai koordinator kampus Polifurnika Kendal. Nah, di FLMPI sendiri itu ada program kerja internal dan program kerja nasional. Nah, program kerja nasional sendiri itu dilakukan oleh semua institusi yang ikut tergabung dalam FLMPI. Nah, sedangkan program kerja internal sendiri itu dilaksanakan di tiap-tiap kampus. Jadi tiap-tiap kampus kadang memiliki program kerja internal masing-masing. Baik, lanjut.
Nah, di sini saya akan memaparkan program kerja yang telah kami laksanakan. Nah, contohnya kayak malam keakraban. Nah, tujuan malam keakraban sendiri itu bertujuan untuk mempererat dan saling mengenal antar pengurus FLMPI Polifornika. Nah, malam keakraban sendiri dilaksanakan kemarin tanggal 12 sampai 13 September 2020. Itu dilaksanakan di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Adapun acaranya sendiri itu kita ada sharing-sharing, ada evaluasi pengurus, terus ada beberapa games yang dilaksanakan. Nah, bisa dilihat foto-fotonya. Bisa lanjut. Nah, ini lanjut. Nah, selanjutnya ada program kerja optimalisasi sosial media. Nah, ini bertujuan untuk mengoptimalkan sosial media yang ada. Contohnya kayak IG gitu, Instagram. Nah, di sini kita mengabarkan tentang kabar kampus yang ada, terus kayak kegiatan FLMPI yang sedang berjalan. Nah, itu. Nah, mungkin dari teman-teman Polifornika yang masih kepo tentang FLMPI Polifornika, silahkan langsung DM IG kita, yaitu di @FLMPI Polifornika. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari perwakilan Polifornika Kendal. Selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari ATI Padang. Kepada perwakilan kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. MC, apakah suara saya terdengar? Dengar. Dengar, Kak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru 2020. Salam hangat dari Padang untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Generasi baru atau bisa diibaratkan dengan daun baru untuk mahasiswa di lingkung Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Semangat selalu, semoga apa yang teman-teman semua cari di bangku perkuliahan ini bisa teman-teman dapatkan. Amin. Baik, terkait FLMPI ATI Padang, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya dari pihak ujian nasional dan dari teman-teman institusi-institusi lainnya, yang mana FLMPI di ATI Padang itu tidak jauh berbeda. Namun saya akan beri sedikit gambaran salah satu kegiatan di FLMPI Politeknik ATI Padang, yang mana ada suatu kegiatan di sana. Kegiatan tersebut adalah kegiatan pengaplikasian dari beberapa ilmu yang sudah diajarkan atau diberikan pada saat pengkaderan. Bagi teman-teman yang belum tahu pengkaderan ini adalah suatu kegiatan yang diberikan bekal atau ilmu untuk anggota luar biasa FLMPI. Nah, jadi pada kegiatan tersebut teman-teman akan merasakan bagaimana bersosialisasi langsung di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman akan langsung merasakan bagaimana atmosfernya mengaplikasikan semua materi yang didapat pada saat kehadiran. Nah, untuk lebih detail, mungkin teman-teman jika penasaran bisa rasakan secara langsung bagaimana atmosfer dari kegiatan tersebut.
Untuk rinciannya mungkin teman-teman bisa lihat di FLMPI Politeknik Aktif. Di sana terdapat banyak sekali postingan-postingan mengenai FLM Politeknik Aktif. Nah, sebenarnya masih banyak lagi lah kegiatan-kegiatan yang diusung oleh FLM Politeknik Aktif. Tapi beberapa waktu mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Semangat selalu untuk teman-teman semua dan terkhusus untuk mahasiswa baru 2020. Semangat juga lalu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak atas perwakilan pemaparan dari perwakilan ATI Padang. Selanjutnya mungkin kita sekarang tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan fitur raise hand atau memberikan kalimat melalui fitur chat. Kemudian boleh diberitahukan oleh Kak Zaki. Kak. Oke. Ya. Untuk memberi pertanyaannya, nanti teman-teman dipersilahkan untuk menyebutkan identitas diri terlebih dahulu. Nah, kemudian baru pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baiklah, pada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sudah ada dari Angkatan 20 ATK Yogyakarta. Dari ATK Yogyakarta. Nabila Indra Kusuma izin bertanya. Apa perbedaan Politeknik Kemenpering dengan Politeknik Negeri lain? Terus apa keunggulannya? Mungkin bisa dijawab oleh perwakilan dari masing-masing kampus. Ya, baik untuk teman-teman semua tadi ya, dari ATK ya, kalau nggak salah tadi untuk pertanyaannya gitu ya, bedanya Kemenpering dan yang lainnya gitu, itu sebenarnya bukan bagian terlalu banyak dari kami gitu ya. Nah, cuman mungkin sedikit saja menyampaikan gitu. Apapun yang menjadi yang menjadi perbedaan secara garis besarnya adalah
Kalau di Kementerian Perindustrian, setahu saya ya, setahu pemahaman saya, Kementerian Perindustrian itu memfokuskan kepada penyiapan SDM yang unggul gitu. Penyiapan SDM sehingga nantinya diharapkan bisa membantu dunia perindustrian khususnya untuk membantu supaya industri ini bisa lebih maju dan lebih bisa menyiapkan SDM yang ada dibandingkan yang lain. Karena seperti yang kita tahu juga bahwasanya di kampus vokasi ini lebih banyak daripada praktik ya, daripada teorinya. Nah, itu mungkin salah satu perbedaannya gitu. Mungkin sekiranya itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk perbedaan itu, karena secara garis besarnya ataupun secara rincinya itu bukan wewenang dari kami FLMPI, namun bisa ada dari yang bersangkutan gitu, dari BPSDMI, seperti itu. Mungkin. Terima kasih. Mungkin selanjutnya siapa, Pak MC atau MC? Diberitahu. Diberitahukan kepada adik-adik yang ingin bertanya dan teman-teman sekalian, jika ingin bertanya, teman-teman memberikan kode institusi untuk bertanya kepada institusi mana aja pada kolom chat, agar beberapa institusi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari angkatan 20 dari ST3 Bandung, itu Ramadhaniar Baktitah Barkan. Ya, pertanyaannya ini, Kak, apakah jika ingin bergabung dengan FLMPI ada sistem seleksi? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari ST3 Bandung bisa dijawab oleh perwakilan dari ST3 Bandung. Ya. Pada perwakilan ST3 Bandung. Ya, halo. Izin menjawab. Udah ada suaranya? Sudah, Kak. Izin menjawab, untuk pertanyaan tahap seleksi itu sebenarnya ada tahap-tahapnya. Namun nanti akan diinfoin lagi bagaimana tahap penyeleksiannya, karena untuk di ST3 Bandung itu rekrutmennya tanggal 21 sampai tanggal 27. Nah, kalau sekarang itu masih tahap pengenalan. Jadi, boleh join aja di grup, soalnya nanti malam kita mau ngadakan kayak pengenalan dulu kepada maba yang udah masuk grup gitu dulu. Jadi yang belum masuk, jangan lupa masuk ke grup kita, linknya ada di bio Instagram FLMPI Politeknik ST3 Bandung. Kayaknya cuma itu aja deh. Makasih. Terima kasih untuk perwakilan dari ST3 Bandung atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Angkatan 19 APP Gafara Dwi Cahyani. Kak, saya mau bertanya, jika mau ikut dari bagian FLMPI nasional, berarti harus daftar dan ikut FLMPI di kampus sendiri dulu ya? Untuk perwakilan dari Politeknik APP Jakarta, mungkin bisa diberikan pemahaman? Kepada perwakilan dari Politeknik APP Jakarta? Iya, jadi kalau untuk masuk ke FLMPI nasional itu memang harus masuk dulu di FLMPI kampus masing-masing. Jadi nggak bisa langsung loncat ke FLMPI nasional karena kalian nggak tahu bawa nama siapa gitu. Jadi tetap harus masuk dulu, seleksinya lolos, baru bisa masuk ke FLMPI nasional. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih, Kak. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Angkatan 20 dari Politeknik ATI Makassar, Muhammad Husni Tamrin. Pertanyaannya, izin bertanya, Kak, apa fungsi dari FLMPI itu sendiri? Dan peran FLMPI bagi mahasiswa baru seperti saya itu apa? Mungkin dari koordinator kampus ATIM bisa menjawab.
Atau mungkin perwakilan dari Politeknik ATI Makassar bisa menjawab? Ya. Baik, izin menjawab. Terkait pertanyaan dari Muhammad Husni, pertama itu apa fungsi dari FLMP itu sendiri? Nah, tadi itu sudah dijelaskan oleh Kornas pada penjelasan FLMP secara nasional. Ada beberapa tupoksi dari FLMP itu sendiri. Yang pertama itu sebagai FLMP itu untuk mewadahi segala aspirasi dari mahasiswa yang berada di kampus perindustrian. Selain itu, FLMPI juga berperan aktif serta bertanggung jawab dalam saling berhubungan antar kampus yang berada di bawah Kemenperin. Selain itu, salah satu fungsi dari FLMPI juga adalah pengkawalan, yaitu mengkawal segala kebijakan dari BPSDMI atau dari internal dari setiap masing-masing institusi itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan peran FLMPI bagi mahasiswa yang baru, itu bisa teman-teman rasakan ketika bergabung dengan FLMPI. Tapi yang paling mungkin kalian bisa rasakan itu paling pertama adalah menambah relasi. Karena di sini ada dari 10 kampus yang di bawah naungan Kemenperin. Selain itu, ada juga beberapa informasi terbaru, baik itu dari kampus kita sendiri ataupun dari kampus-kampus lain. Kemudian untuk pertanyaan bagaimana cara gabung ke FLMP itu dan tahapnya apa saja, mungkin silahkan tunggu di IG-nya FLMPI, akan ada di situ pemberitahuan kapan open recruitment-nya. Untuk caranya juga akan disampaikan, akan bisa dilihat di Instagram-nya, jadi stay tune saja di Instagram-nya, oke? Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk perwakilan dari Politeknik ATI Makassar. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Angkatan 20, Akad Tekstil Solo, atas nama Effendi, izin bertanya. Dari 12 kampus yang di bawah Kementerian Perindustrian, yang bergabung dengan FLMPI baru 10 kampus, yang 2 kampus, kenapa belum bergabung di FLMPI, Kak? Terima kasih. Untuk perwakilan dari Akad Tekstil Solo, mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan? Ya, mungkin izin menjawab ya untuk masalah yang tadi kenapa dua kampus itu belum masuk karena yang pertama kampus tersebut baru juga dibangun gitu, belum lama berdiri dan nantinya diusahakan gitu untuk 2 kampus yang belum tergabung akan kita segerakan untuk bergabung sehingga Kementerian Perindustrian lengkap untuk anggota KFLMPN itu, gitu. Terima kasih MC, saya kembalikan. Ya, Kak. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari masih dari Akatek Solo, itu Bayu Kurnia Putra. Sebelumnya izin bertanya Kak, katanya. FLMPI kan bergerak ke luar dan BEM bergerak ke dalam. Namun pada BEM sendiri ada yang namanya Kementerian Luar Negeri yang mengurus hal-hal luar juga. Yang saya tanyakan, apa batasan-batasan yang membedakan FLMPI dan Kementerian Luar Negeri BEM? Terima kasih. Mungkin itu bisa dijawab dari Akatek Solo. Ya, baik. Saya izin menjawab ya teman-teman dari Akatex tadi. Apa bedanya untuk yang BEM dengan yang FLMPI gitu? Ya memang secara tupoksinya juga sudah tahu gitu ya tadi Kementerian
luar negeri memang masalah keluar, mungkin gitu masalah keluarnya untuk yang berkaitan dengan BEM itu juga gitu. Entah mungkin perkumpulannya BEM SI atau BEM sekitarnya seperti itu, kumpulan-kumpulannya kayak gitu. Nah, kalau FLMPI itu lebih keluar, artinya kita luarnya itu ke arah BPSDMI, terkhusus untuk masalah Kementerian Perindustrian atau vokasi seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk yang BEM mungkin secara garis besar untuk masalah BEM-nya itu sendiri. Mungkin seperti itu garis singkatnya. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Koordinator Nasional atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Angkatan 20 STMI, Ira Andriani. Selamat siang Kak, saya mau nanya. Desa binaan itu proker mandiri dari FLMPI setiap Poltek atau proker FLMPI nasional ya Kak? Lalu siapa saja ya Kak yang terlibat dalam proker tersebut? Apakah seluruh anggota atau hanya perwakilan dari pengurus inti saja? Kepada perwakilan dari Politeknik STMI Jakarta, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, tes. Ada suaranya nggak? Ada, Kak. Oke. Izin menanggapi ya untuk yang desa binaan. Terkait dengan desa binaan, itu proker dari FLMPI nasional, proker dari nasional. Nah, untuk siapa sajanya yang ikut itu yang yang tergabung itu, kalau di STMI sendiri yang menjalankan desa binaan itu semua pengurus. Jadi semua pengurus itu bisa ikut andil dalam desa binaan itu. Gitu sih. Saya kembali lagi ke MC. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Angkatan 20 dari Politeknik Ati Makassar. Ini sudah tadi. Muhammad Nusni Tamrin udah, Kak? Boleh dicari aja pertanyaan yang lain, Zaki. Mungkin dari PTKI. Dari PTKI ya. Dari PTKI ada pertanyaan tadi, Kak. Ini ada dari Angkatan 20 PTKI, Valentino Frendo Mazmur, Siagian. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, apakah di setiap program kerja FLMPI, BEM dan Presma setiap masing-masing kampus diikutsertakan dalam program FLMPI? Mungkin perwakilan dari PTKI Medan bisa menjawab pertanyaan? Boleh diulang nggak pertanyaannya ya? Oke, saya ulang kembali ya. Pertanyaan dari Angkatan 20, Valentino Frendo Mazmur Siagian. Pertanyaannya, selamat siang Kak. Apakah di setiap program kerja FLMPI, BEM, dan Presma setiap masing-masing kampus diikutsertakan dalam program FLMPI? Oke, saya jawab ya. Untuk tadi yang bertanya daripada PTKI, untuk program kerjanya Presma atau BEM itu berbeda dengan program kerja daripada FLMPI. Nah, program kerja daripada Presma itu tidak masuk ke dalam program kerja si FLMPI ini. Nah, tetapi antara BEM dan FLMPI itu bisa saling berkolaborasi dengan program-program kerja yang ada. Karena juga daripada halnya FLMPI itu mandataris dari Presma gitu. Sekian. Kalau mau bertanya lagi boleh.
Terima kasih perwakilannya dari PTKI Medan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Angkatan 20 ATK Yogyakarta, Atika Nadia. Izin bertanya, berapakah perwakilan FLMPI setiap kampus? Kepada perwakilan dari ATK Yogyakarta mungkin bisa menjawab. Atau mungkin perwakilan dari pengurus bisa menjawab dari pertanyaan dari Angkatan 20 ATK Yogyakarta. Ya, mungkin bisa diulang sambil menunggu Mbak Cici-nya. Pertanyaannya yaitu, berapa perwakilan FLMPI setiap kampus, Kak? Oh, baik. Masalah perwakilan ya, ataupun anggota dari masing-masing kampus itu tergantung daripada kampusnya masing-masing gitu. Nantinya mungkin biar lebih jelasnya teman-teman khususnya yang bagi internal masing-masing silahkan menghubungi ataupun melihat IG daripada FLMPI-nya masing-masing, tanyakan apa saja yang mungkin bisa ditanyakan di sana. Nantinya tentu di setiap kampus membutuhkan anggotanya masing-masing gitu, sesuai dengan kebutuhan dan juga kebijakan yang dibutuhkan oleh kampus itu sendiri. Ya, jadi di setiap kampus itu nggak menentu berapa jumlahnya, dan itu masih tergantung daripada internal masing-masing. Begitu, teman-teman. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, apabila ada pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh perwakilan institusi atau pengurus FLMPI, teman-teman bisa menanyakan melalui FLMPI internal masing-masing, atau pertanyaan bisa dilemparkan ke FLMPI nasional. Jangan lupa teman-teman jika ingin melihat bagaimana program kerja dari internalnya masing-masing, teman-teman bisa follow akun Instagramnya seperti beberapa institusi, contohnya flmpi.app Jakarta, atau bisa jadi institusi yang teman-teman inginkan. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya, Zaki. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak kepada peserta webinar yang telah mengikuti rangkaian agenda pada pagi hari ini. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk melangkah ke arah kesuksesan. Ya. Sebelum webinar ini berakhir, waktu dan tempat saya berikan kepada Saudara Andika Agis untuk menutup webinar series FLMPI pada pagi hari ini. Kepada Saudara Andika Agis, kami persilahkan. MC terdengar suaranya? Terdengar, Kak. Oke. Ya, baik untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa baru 2020 di seluruh kampus Kementerian Perindustrian yang hadir pada kesempatan kali ini, saya mewakili panitia dan seluruh pengurus FLMPI mengucapkan terima kasih. Maaf, Kak Agis, suaranya. Oke. Ya udah, ulang ya. Ya, baik, terakhir dari saya, terima kasih untuk semuanya, khususnya mahasiswa baru 2020 yang
sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Tadi sudah banyak pemaparan dari kami, dari pengurus nasional maupun dari internalnya, dan semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami di sini, saya mewakili teman-teman yang lain, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru 2020, dan semoga teman-teman bisa mengikuti FLMPI di grup ataupun di kampusnya masing-masing gitu. Kami tunggu kehadirannya karena dari kami pengurus itu sangat menantikan kehadiran teman-teman. Tentunya nantinya banyak benefit yang akan teman-teman dapatkan, khususnya itu relasi dan pengalaman seperti yang udah tadi disampaikan sebelum-sebelumnya. Banyak kegiatan yang tentunya kita bisa rasakan sama bareng-bareng, dan tentunya itu akan menambah menambah daya kita ataupun menambah soft skills kita terutama untuk ke depannya. Karena FLMPI ini merupakan salah satu organisasi yang tidak ada di kampus lain ataupun di kementerian lain, hanya di Kementerian Perindustrian, dan hanya FLMPI lah yang bisa menyatukan seluruh mahasiswa Kementerian Perindustrian dalam satu agenda gitu. Baik, untuk semuanya kami tunggu kehadirannya untuk bergabung di FLMPI, keluarga besar FLMPI. Dan jangan lupa dilihat juga di masing-masing internalnya FLMPI, masing-masing di kampus. Dan juga untuk teman-teman semua, jika memang kepo ataupun ingin tahu juga tentang FLMPI nasional, jangan lupa di flmpi.nasional, ada di situ. Dan saya harapkan untuk semuanya bisa untuk follow, tidak hanya masing-masing internalnya, tapi juga di seluruh kampus ataupun seluruh kampus Kementerian Perindustrian yang tergabung dalam FLMPI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Terakhir mungkin sebelum ditutup, saya ingin jargon dulu, Mbak. Boleh ya? Tolong diunmute sekali lagi. Oke, buat semuanya, FLMPI jawabnya salam kerjasama mahasiswa perindustrian Indonesia. Oke. Tangan kalian semua, salam FLMPI. Webinar ini saya akhiri, mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Mungkin untuk teman-teman semua, ini ada pemaparan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa FLMPI. Untuk Saudara Ramdan mungkin bisa share screen dulu. Udah? Nah, di sini teman-teman bisa melihat acara PKM nasional. Ini merupakan program kerja dari nasional. Sebelum webinar series FLMPI ini berakhir, saya ingin menyampaikan informasi kepada teman-teman semuanya. Ini merupakan informasi menarik untuk teman-teman semuanya. Dalam waktu dekat, FLMPI akan melaksanakan kembali webinar dengan tema New Normal, New Problem, and We Create New Things. Dalam webinar kali ini, kita akan membahas pemanfaatan IT untuk pendidikan dan dunia kerja, serta bagaimana cara berinovasi, berkreativitas, dan menciptakan suatu produk atau bahkan jasa yang dapat menciptakan peluang bisnis berpenghasilan dari teknologi tersebut. Kita akan kasih tahu nih solusinya di webinar yang akan datang. Kami tunggu teman-teman untuk melaju dan berkembang bersama di era industri 4.0. Terima kasih. Akhirnya, sampailah kita ke penghujung acara webinar series hari terakhir ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara,
Kami memohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah, kurang berkenan. Kami, Zaki dan Nagita, pamit undur diri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar menjual rambutan, pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di kesempatan lain. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, untuk terakhir kita melakukan foto bersama dulu. Teman. Oke, semuanya senyum ya. Untuk dokumentasi pose selayaknya gimana cerah. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Oke, terima kasih semua teman-teman. Lanjut MC. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Jangan lupa dalam waktu terdekat kita bakalan ada seminar lagi, yaitu seminar yang akan dipanitiakan oleh Panitia Pekan Kreativitas Mahasiswa FLMPI. Jangan lupa ikutan join ya. Ada juga jangan lupa media sosial Instagram FLMPI. Teman-teman bisa follow IG flmpi.nasional untuk memudahkan teman-teman mendapatkan informasi mengenai FLMPI, dan boleh memfollow akun-akun masing-masing institusinya ya. Terima kasih.